Oke semuanya, kembali lagi di video saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang function, operasi string, dan juga array. Nah, yang pertama kita masuk ke function atau fungsi. Nah, sebelumnya apa sih itu fungsi? Nah, fungsi adalah blok kode yang melakukan beberapa operasi untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan berulang kali. Nah, fungsi ini ada beberapa macam. Nah, yang pertama dan yang sering saya gunakan yaitu fungsi void. Oke, fungsi yang pertama yaitu fungsi void. Apa itu fungsi void? Fungsi void dalam C++ adalah jenis fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun di dalam definisinya. Nah, fungsi void hanya digunakan untuk melakukan tugas tertentu tanpa perlu mengembalikan nilai. Maksudnya gimana? Kok tidak bisa mengembalikan nilai? Maksud dari tidak mengembalikan nilai apapun dalam konteks fungsi void di C++ adalah bahwa fungsi void tersebut tidak memberikan hasil atau output yang bisa ditangkap atau digunakan oleh fungsi atau bagian kode lain setelah fungsi tersebut dipanggil. Nah, gimana sih contohnya maksudnya? Nah, seperti ini. Pertama saya akan membuat tentang fungsi yang mengembalikan nilai agar dapat dibandingkan dengan fungsi void. Oke, langsung saja. Nah, dalam contoh ini merupakan fungsi mengembalikan nilai. Oke. Nah, dalam contoh ini merupakan fungsi yang mengembalikan nilai. Jadi, fungsi tambah mengembalikan hasil penjumlahan antara variabel A dan juga variabel B. Nah, di sini nilai ini disimpan di dalam nilai variabel hasil. Nah, jadi dipanggil lagi di sini. Jadi dia mengembalikan nilai yang ada di atas. Gitu. Nah, bagaimana sih kalau fungsi void? Apa bedanya dengan fungsi mengembalikan nilai ini? Nah, ini merupakan fungsi void. Nah, bedanya fungsi void dengan fungsi mengembalikan nilai kita bisa lihat, kita running dulu. Nah, ini merupakan output dari void tampilkan pesan. Nah, dalam contoh ini fungsi tampilkan pesan hanya mencetak teks ke layar dan tidak mengembalikan nilai apapun. Tidak ada nilai yang dapat disimpan atau digunakan setelah pemanggilan fungsi ini. Nah, secara ringkas, fungsi void digunakan ketika kita perlu menjalankan sebuah prosedur atau aksi dalam program kita, tapi tidak perlu menghasilkan atau mengembalikan data atau nilai apapun.
Nah, jadi kalau di sini kan kita kayak memasukkan data return A tambah B gitu loh. Terus kita panggil lagi di sini. Kita masukin lagi nilai A dan B-nya di sini 5 dan 3. Kita masukkan lagi gitu. Tapi kalau di sini void tampilkan pesan, cout ini adalah pesan. Nah, kita tidak perlu menulis lagi atau mendeklarasikan isi dari fungsi ini gitu, dari fungsi void ini kita tidak perlu isi di integer main. Di fungsi utama kita tidak perlu lagi mengisi atau menginisialisasikan variabel yang ada di function void ini. Jadi dia langsung kita tulis aja judul dari fungsi voidnya, maka dia hasilnya akan langsung keluar tanpa kita panggil lagi nilai. Seperti itu dari void. Cukup sederhana. Lalu kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu ada fungsi dengan default argument. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi dengan default. Fungsi dengan default argument adalah fungsi yang memiliki satu atau lebih parameter dengan nilai default. Yang berarti jika saat memanggil fungsi tersebut, kita tidak dapat menyediakan argumen untuk beberapa parameter. Jadi parameter tersebut akan secara otomatis menggunakan nilai default yang ditetapkan. Contohnya seperti ini. Nah, di dalam contoh ini, fungsi tampilkan pesan memiliki dua parameter, yaitu pesan dan juga baris baru. Nah, di sini baris baru memiliki nilai default true, berarti datanya boolean. Nah, jadi jika kita memanggil tampilkan pesan hanya dengan satu argumen, maka baris baru secara otomatis akan bernilai benar. Nah, dan pesan akan dicetak dengan baris baru. Namun, kita juga bisa memanggil fungsi ini dengan dua argumen untuk menyimpan nilai default. Dan hasil outputnya yang akan dikeluarkan yaitu seperti ini, pesan dengan garis baru, lalu pesan tanpa baris baru. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari fungsi dengan argumen default. Oke, selanjutnya ada fungsi dengan parameter. Nah, kemudian ada fungsi dengan parameter. Nah, fungsi dengan parameter adalah fungsi yang menerima satu atau lebih nilai sebagai input yang disebut dengan parameter. Nah, parameter ini adalah nilai atau variabel yang dilewatkan ke fungsi saat memanggilnya dan juga digunakan di dalam fungsi untuk melakukan operasi tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, di dalam contoh ini, fungsi sapa menerima satu parameter, yaitu pesan. Saat fungsi ini dipanggil, kita memberikan nilai selamat pagi, sapa selamat pagi. Nah, kemudian fungsi menggunakan nilai ini untuk mencetak pesan di outputnya. Nah, kemudian fungsi tambah juga adalah fungsi dengan parameter. Nah, ini parameternya. Di sini fungsi tambah menerima input dua parameter, yaitu A dan
Saat fungsi ini dipanggil, kita memberikan nilai A-nya 5 dan juga B-nya 3 sebagai argumen. Kemudian digunakan dalam fungsi untuk menjumlahkan kedua nilai tersebut dan juga mengembalikan hasil. Jadi ini adalah fungsi dengan parameter. Ini adalah contoh fungsi dengan parameter. Oke, selanjutnya ada fungsi rekursif. Nah, selanjutnya ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, gimana sih maksudnya memanggil dirinya sendiri ini? Berikut contohnya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Nah, dalam contoh ini fungsi faktorial adalah fungsi rekursif. Mengapa demikian? Karena ketika fungsi ini dipanggil, misalnya kita masukkan nilai 5. Nah, saat kita masukkan nilai 5, fungsi ini akan terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang berkurang 1 setiap kalinya di sini. Nah, sampai nilai tersebut mencapai 1 kasus dasar. Pada kasus dasar if n lebih kecil sama dengan 1. Nah, kemudian pada titik itu fungsi akan berhenti memanggil dirinya sendiri dan mulai mengembalikan hasil ke panggilan sebelumnya, sehingga faktorial didapatkan dari 5 adalah 120. Nah, ini adalah salah satu fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Nah, jadi dia langsung dipanggil di sini. Oke. N angka. Ini merupakan salah satu contoh fungsi rekursif. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke pengenalan fungsi prototype. Oke, kemudian ada fungsi prototype. Fungsi prototype adalah deklarasi fungsi yang menyediakan informasi tentang fungsi sebelum fungsi tersebut benar-benar didefinisikan atau digunakan dalam program. Ini membantu kompilator untuk mengetahui tentang fungsi sebelum fungsi tersebut dipanggil di dalam kode. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dalam contoh ini, fungsi tambah dideklarasikan terlebih dahulu atau prototype. Nah, jadi sini integer tambah ini dideklarasikan terlebih dahulu tanpa ada isinya. Nah, isinya itu dimuat di dalam sini di bawah. Jadi dipanggil di atas, kemudian isinya ditaruh di bawah. Nah, ini memberitahu kompilator tentang nama fungsi, tipe kembalian integer, dan juga parameter A dan B yang akan digunakan. Kemudian definisi fungsi sebenarnya diberikan di bawah fungsi main. Jadi ini hanya sebagai parameter penanda integer tambah agar bisa dimasukkan di sini di integer main. Padahal isi dari integer tambah ini ada di bawah sini, namun tetap bisa dipanggil karena dia ada deklarasi terlebih dahulu di atas ini. Tapi jika ini ditaruh di bawah, maka hasilnya akan tidak terpanggil karena ini tidak boleh berada di bawah integer main atau di dalam fungsi utama. Tidak boleh ada di bawah fungsi utama. Maka jika misalkan ini ditaruh di bawah fungsi utama, maka fungsi utama akan kebingungan karena tidak dapat membaca atau tidak dapat mencari tanda di atasnya gitu. Jadi
ini harus ditaruh di atas sebagai penanda atau mark, sedangkan isinya boleh ditaruh di bawah. Ini adalah salah satu contoh fungsi prototype. Nah, kemudian kita masuk ke dalam operasi string. Oke, kita masuk ke dalam operasi string. Nah, operasi string sendiri adalah urutan karakter yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. Ada dua cara utama untuk bekerja dengan string di C++. Yang pertama dengan array karakter BSC, yaitu metode tradisional, menggunakan array dari karakter dengan penanda akhir 0. Dan yang kedua yaitu dengan class string. Nah, class string merupakan fitur modern yang disediakan oleh perpustakaan standar C++ yang memudahkan kita mengelola dan memanipulasi string. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang array karakter gaya C, namun saya akan membahas tentang penggunaan class string. Nah, jadi class string sendiri ini adalah merupakan bagian dari perpustakaan standar C++. Seperti contohnya yaitu IOStream. Nah, di sini adalah string. Nah, string sendiri merupakan bagian dari standar library dari C++. Nah, bagaimana contoh penggunaannya yaitu seperti merupakan contoh penggunaan string. Di sini ada string greeting, hello, lalu ada greeting plus sama dengan word, cout greeting. Jadi di sini ada penambahan kata word. Nah, operasi string sendiri merupakan bagian penting di dalam pemrograman C++. Kenapa demikian? Karena pemahaman yang baik tentang cara penggunaan dan pemanipulasinya sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Dan juga string sendiri memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan. Class string sendiri menangani banyak detail yang rumit secara internal, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang alokasi memori atau manajemen panjang string secara manual. Lalu yang kedua ada fitur-fitur bawaan yang terdapat pada standar dari string. Lalu yang ketiga juga ada keamanan yang lebih aman karena dilengkapi dengan batas panjang otomatis dan juga penanganan memori yang lebih baik. Lalu class string sendiri merupakan salah satu fitur yang sangat membantu dalam pemrograman C++ modern karena menyediakan alat yang kuat untuk bekerja dengan string dengan cara yang lebih aman dan efisien. Dan ini merupakan salah satu contoh operasi string di C++. Oke, kemudian kita masuk ke dalam array. Oke, kita masuk ke dalam array. Array sendiri adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen dari tipe data yang sama secara berurutan di dalam memori komputer. Jadi ada 3 jenis utama dalam array. Yang pertama yaitu array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan juga array 3 dimensi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam array 1 dimensi. Array 1 dimensi adalah kumpulan elemen yang diatur dalam satu baris. Setiap elemen memiliki indeks yang menunjukkan posisi relatif dalam array. Contohnya seperti apa? Array 1 dimensi ini program ini merupakan contoh dari implementasi array 1 dimensi, di mana program ini mendeklarasikan array nilai yang menyimpan 5 nilai awal. Isinya apa saja? Ada 10, 20, 30, 40, dan 50.
Selanjutnya program akan mencetak nilai-nilai tersebut menggunakan loop for atau perulangan for. Nah, maka outputnya akan menampilkan nilai dari setiap elemen array dalam urutan yang sesuai. 10, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kemudian ada array 2 dimensi. Oke, kemudian ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi sendiri tidak jauh berbeda dengan array 1 dimensi. Array 2 dimensi sendiri adalah array yang berbentuk seperti tabel dengan baris dan kolom. Elemennya diatur dalam baris dan kolom, masing-masing memiliki 2 indeks, satu untuk baris dan satu untuk kolom. Contohnya seperti ini. Nah, jadi pada array 2 dimensi, contohnya seperti ini. Jadi program ini akan membuat matriks 3x3 dengan menginisialisasinya dengan nilai-nilai dari 1 sampai 9. Kemudian menggunakan loop bersarang, yaitu for loop di dalam for loop. Kemudian programnya akan mencetak setiap elemen dari matriks tersebut, sehingga output yang dihasilkan akan menampilkan matriks dalam format baris dan kolom. Oke, kita lihat aja outputnya. Nah, tidak jauh berbeda dengan array 1 dimensi. Array 2 dimensi memiliki hasil output yang seperti ini, memiliki baris dan kolom. Nah, ini merupakan matriks 3x3. Ini merupakan salah satu contoh dari array 2 dimensi. Ini merupakan 1 dimensi, sedangkan ini array 2 dimensi. Kita bisa lihat sendiri perbedaannya. Oke. Kemudian ada lagi array 3 dimensi. Kita masuk ke dalam array 3 dimensi. Oke, kita masuk ke dalam array 3 dimensi. Array 3 dimensi adalah array yang memiliki 3 level atau dimensi. Ini dapat dianggap sebagai kumpulan array 2 dimensi. Jadi kalau array 1 dimensi itu memiliki 1 kotak, array 2 dimensi 2 kotak, dan juga array 3 dimensi 3 kotak. Jadi itu mungkin logikanya. Nah, berikut adalah contoh dari pengimplementasian array 3 dimensi. Oke. Nah, jadi pada contoh array 3 dimensi ini, di sini saya membuat array 3 dimensi dengan matriks 2x2, 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 2x2. Nah, pada contoh program ini saya membuat matriks dengan 3 dimensi dengan ukuran 2x2x2. Nah, pada program ini program mencetak nilai dari setiap elemen dalam array. Nah, strukturnya disederhanakan dan menggunakan loop bersarang. Nah, ini menggunakan loop bersarang. Jadi ada loop di dalam loop untuk menelusuri setiap elemen dan mencetak nilainya secara berurutan. Lalu outputnya akan menampilkan nilai-nilai dalam array dalam bentuk grid sederhana seperti ini. Nah, ini merupakan contoh salah satu bentuk array 3 dimensi. Jadi jika array 1 dimensi itu memiliki 1 kotak, array 2 dimensi memiliki 2 kotak, dan juga array 3 dimensi memiliki 3 kotak. Jadi semakin banyak array yang kita gunakan, juga perulangannya akan semakin banyak. Nah, begitu saya untuk materi array dan juga fungsi serta operasi string.
kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.